Pernah ada kejadian longsor batu itu nimpa satu mobil. Di situ nimpa satu keluarga. Gue keluar dari mobil, gue samperin supirnya. Bang, mau bawa apaan? Ya kan, mau bawa jenazah. Serius pakai losbak? Pak, tadi air tadi buat apa? Enggak, biar aja, nggak apa-apa. Itu kan supaya di jalanan lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada yang gangguin, katanya ngomong gitu. Jujur Pak, saya perjalanan ke sini gangguannya banyak, gitu. Gangguannya banyak. Kenapa? Katanya. Ini gue ceritain bang. Dari awal mobil gue setirnya goyang-goyang, nggak landai, sampai itu keranda itu kayak kebanting gitu. Gue ceritain semuanya. Akhirnya si orang itu ngomong, orang ini banyak pegangannya. Nah, baru tahu lah di situ bang. Orang ini banyak pegangannya. Sampai dia mati dia belum ngelepas itu pegangannya. Dia bilang gitu. Banyak katanya khodamnya gitu, kayak ilmu-ilmunya dia gitu kan. Dan dia belum ngelepas itu semua. Ini makanya saya kasih air karena saya tahu itu semua masih di situ. Gitu loh. Dan takutnya nanti dia gangguin kamu. Saya takutnya doang gitu kan, takutnya dia gangguin kamu di perjalanan pulang. Udah ini insya Allah udah nggak ada apa-apa. Kamu pulang, nyampe di sana itu nanti saya kasih air lagi buat kamu mandi di sana, buat gua. Ya alhamdulillah bang. Itu gua nggak tahu ya, selama gua mandi mobil gua diapain nggak tahu sama tuh orang. Gua pulang lancar. Mobil gua nggak berat sama sekali dengan seperti biasa yang pas gua bawa itu. Mobil gua setirnya itu udah nggak goyang-goyang lagi. Jadi yang secara garis besar ternyata orang itu semasa hidupnya banyak ilmunya lah gitu kan, banyak berguru ilmunya itu, makanya dia hodam-hodamnya itu belum dilepasin sampai dia mati gitu loh. Jadi kayak nggak terima aja nih yang dia rawat itu, kayak nggak terima aja. Nah ini ada bonus nih bang. Cerita nih, satu cerita lagi ini yang gue alamin di keluarga gue sendiri ya bang ya. Jadi jenazah terakhir yang gue bawa di ambulan itu, sebelum ambulan itu rusak sampai sekarang, gue punya om gue itu tinggalnya di daerah Cilincing ya, tinggal di daerah Cilincing. Dia itu nelpon gue, ngomong, "Di, gue mau pulang, gue minta tolong cariin sewaan mobil. Kapan? Malam minggu," dia bilang gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah hari Rabu ya, hari Senin, dia nelpon gue cariin bang mobil, dapat bang. Tapi pas hari H dia batalin, malam minggu itu bang. Dia batalin. Dia datang ke rumah gue setelah itu hari Rabu. Anaknya tinggal di rumah gue. Dia datang di hari Rabu, dia bawa kresek itu banyak isinya, habis belanja, kayak belanja bulanan gitu bang. Itu dia ngasih ke anaknya. Anaknya tuh di situ ada 2 orang. Dia kasih tuh ke anaknya, sama ngasih duit, sama ngasih motor satu, gue ingat sekali, motor bebek dia kasih. Dan setelah dia datang itu ngasih ke anak-anaknya, terus dia ngajak anaknya yang paling kecil itu jajan ke supermarket, jajan. Pas dia pulang itu dia ngomong ke tetangga gue di depan rumah gue itu, tetangga gue itu kerjanya di asuransi. Dia ngomong katanya gini, namanya Bu Yanti, "Yan, gue minta maaf ya kalau gue ada salah. Gue minta dong anak gue masukin asuransi. Apa aja, gue pengen asuransiin anak gue. Apa aja yang diperluin data-datanya." Jadi dia situ tuh ngobrol sebentar, cuma ngomongin anaknya mau diasuransiin 2 orang itu. Setelah dia lagi ngobrol di luar itu, gue pulang. Gue habis keluar gitu, gue pulang ke rumah, gue ngeliat om gue itu, gue kan manggilnya AA ya kan, manggilnya AA. Dia negor gue, "Pal, lu jangan kemana-mana dulu ya Pal ya." "Iya."
Nggak lama dia udah masuk ke rumah, dia ngomong, "Pal, gue nyewa mobil dong Pal." "Ah kemarin aja nggak jadi," gue bilang gitu kan. "Nggak, seriusan, gue sekarang mau pulang." "Kapan mau pulang?" "Sabtu gue pulang. Tolong cariin sewaan mobil ya, gue mau pulang." Gitu. "Bener ya Sabtu ya pulang ya, mau pakai ya?" "Iya, gue mau pulang kampung ke daerah Banten." Ternyata itu tuh kayak apa ya bang? Itu kayak pesan terakhirnya dia ke gue sama anak-anaknya, itu kayak udah tanda-tandanya. Ternyata di hari Jumat dia meninggal sebelum sholat Jumat, serangan jantung kayaknya. Dan itu kayak merasa, setelah gue denger dia minta, kan dia memang minta gue yang ikut juga, minta gue ikut juga buat nemenin dia. Gue berasa kayak gue punya pesen, kayak dia tuh nitip pesen ke gue, minta dianterin gitu kan. Itu jenazah terakhir yang gue bawa di ambulan gue. Jadi akhirnya gue bilang sama orang tuanya dan sama tante gue yang istrinya itu, gue bilang ambulannya yang dari gue aja, gue yang bawa. Ambulan gue memang kondisi udah gak sehat lah bang, maksudnya kalau mesin sih sehat tapi dalam keadaan fisiknya gitu kan udah banyak yang cacat lah gitu kan. Tapi karena gue kayak merasa utang janji, kayak gue merasa dia minta dianterin gue mau bertekad buat nganterin dia. Gue nganter itu, kita berangkat kalau nggak salah tuh sore bang. Pokoknya gue sebelum berangkat gue udah denger dia kabar dia meninggal. Gue itu ambulan gue tuh gue bersihin banget lah pokoknya lah, gue spesialin aja gitu maksudnya kan ya, dulu gue kecil sering dibawa dia pergi jalan-jalan gitu kan, ya spesial lah maksudnya gue. Ini yang gue bisa kasih terakhir kalinya ke dia gitu kan. Om gue tuh gemuk, lebih gemuk dari lu bang, gemuk banget gitu kan, lebih gemuk dari lu. Gue perjalanan itu bang, alhamdulillah sih sebenarnya perjalanan gue lancar. Di tol gue lancar, walaupun itu biasanya kan kalau malam Sabtu atau malam Minggu kan jalur Bogor tuh udah pasti macet itu kan, Sukabumi tuh, itu gue nggak macet bang. Gue dapat gangguannya itu bang di daerah namanya kan daerahnya di Banten deket Pantai Sawarna, itu ada namanya daerah Gunung Batu bang. Jadi Gunung Batu itu usut punya usut bang, pernah ada kejadian longsor batu itu nimpa satu mobil, di situ nimpa satu keluarga. Nah itu pas yang di situ ambulan gue itu kan malam nyampenya bang, ambulan gue itu di situ kayak apa ya, berebet gitu bang, berebet gitu kan, berebet pas di tempat itu. Dan kita semua satu mobil ngedengar semua rintian nangis itu sampai ke samping kuping bang, di samping kuping gitu nangis perempuan. Jadi tuh pas gua mobil berebet gitu kan jalannya pelan tuh ya kan, itu yang panik malah orang tuanya si almarhum. Gua manggil si mama kan, mama. Yang kata-kata kaca kusen gua, "Ngapain jangan pelan-pelan di sini, langsung jalan gitu kan." Tuh ada yang nangis tuh. Jadi suara nangis itu bener-bener kayak di samping kuping. Ah di situ itu di depan itu gua, si Rizky sama om gua. Rizky tuh ada di situ, di samping gua. Itu tuh kita dengar semua. Nah itu gua waktu itu di situ belum tahu kisah-kisahnya di situ gitu kan, belum tahu kisahnya di situ. Itu pas nyampe di rumah duka, nah itu kita parkir di lapangan bang. Kita parkir di lapangan itu, untuk sampai ke rumah duka itu kita harus ngelewatin jembatan gantung. Tuh kalau lewat itu kita goyang-goyang gitu kan, nah, lewatin jembatan gantung. Dan ini ya gue ceritain, makanya kan ada beberapa ya bang ya, ada yang menurut gue ini jenazah meninggalnya bagus. Kalau yang nggak bagus kan kayak ada hambatannya atau gimana gitu kan menurut gue. Itu bang buat naik ke rumahnya dia itu bang, kalau mau bisa dibilang jalan nanjaknya itu kalau kita jalan kaki ya, itu dia curam banget lah bang, beneran curam itu. Dengkul ketemu dagu ya? Nah hampir kayak gitu ya, beneran hampir ketemu ke dada bang, begitu kan, hampir ketemu dada. Itu dari mobil ambulan sampai ke rumah duka, keranda itu nggak ada ya apa namanya, nggak ada yang gantian. Padahal om gue itu badannya besar, nggak ada yang gantian. Nyampe di rumah duka, jenazah diturunin, gue minta karena dari rumah duka ke mobil ambulan gue tuh jauh bang, keranda gue minta taruh di situ aja, gue nggak mau taruh di mobil ambulan gitu kan, gue juga takut gitu ya kan, daerahnya memang daerah serem gitu kan, daerah serem. Nah itu di situ lah, pas malamnya itu kan kita tuh pas mau subuh itu diceritain kalau misalkan di Gunung Batu itu tadi ada yang suara nangis, kenapa jangan pelan-pelan di situ, soalnya pernah ada kejadian katanya. Dia bilang
longsor batu itu nimpa satu mobil isinya satu keluarga yang lagi mau liburan gitu loh. Jadi semuanya mati di situ gitu loh. Nah itu sering suara tangisan tuh sering, kadang-kadang suara tangisan anak-anak, tangisan perempuan itu sering di situ ada gitu loh. Nah, gua nggak bohong ya bang ya, gua itu sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu dulunya gue penakut bang. Gue dulu tuh penakut sekali bang, kayak apalagi gue udah pernah diliatin makhluk halus ya, sampai itu gue penakut. Tapi gue kalau waktu gue bisa di ambulan, makanya keluarga gue tuh banyak yang nanya, kalau jadi pemberani gitu kan, kalau jadi pemberani. Karena awalnya gini bang, gue itu tepat pas gue lulusan SD, pas masuk SMP itu pertama kalinya gue udah mulai ikut aktif mandiin jenazah. Di situ gue ikut jadi gue sekarang selama gue di ambulan bang, gue bukan cuman kayak datang sekedar bawa ambulannya, bawa jenazahnya makamin, enggak. Kadang-kadang ngurusin jenazahnya dulu. Ya itu suka dukanya banyak lah bang. Kita itu mandiin jenazah atau ngurusin jenazah itu kadang-kadang pulang badan berat. Itu kayak ketempelan gitu. Terus kayak misalkan ambulannya itu suka ada yang gangguin, tuh udah sering lah kayak gitu. Mungkin kapan-kapan lu cerita lagi pengalaman lu ketika saat mandiin jenazah kali. Mandiin jenazah itu ya maksudnya kalau gue mandiin jenazah itu lebih ketemu langsung ya, dalam bentuknya apa namanya mandiin jenazah yang korban kecelakaan ya pernah gue juga, gue korban begal juga gue udah pernah mandiin jenazahnya gitu kan ya. Itu banyak ya, gitu. Teman-teman kalau mau nonton cerita dari Resvaldi lagi ini komen kayak, di bawah ya, request lagi Resvaldi datang ke sini. Iya, tergantung requestan ya. Iya. Asal nggak bosan aja gitu ya kan, asal nggak bosan aja. Pokoknya biasanya nggak bosan-bosan sih kan. Jadi nanti gue kasih foto bang kondisi ambulan gue sekarang. Makin angker itu, makin angker. Tadi gue sebelum datang ke sini gue foto ambulan gue dulu tadi sampai gue videoin. Gitu. Ya jadi cerita gue sih di pengalaman sopir mobil jenazah sih itu doang ya. Sebenarnya sih banyak tapi ya cukup sih sampai di situ aja sih. Udah gak ada lagi yang seru, bukan gak ada lagi sih tapi udah lupa juga lah ceritanya. 5 tahun sih udah banyak juga. Yang paling berkesannya aja yang diinget gitu loh. Dan gue juga sebenarnya bukan cuman supir jenazah doang sih, tapi gue sejujurnya sebelum gue masuk ke supir jenazah gue udah aktif ikut tim mandiin jenazah untuk di wilayah masjid gua gitu kan. Udah ya itu sebenarnya masih ada lagi lah cerita-cerita kayak gitu. Mungkin nanti kalau misalkan mau diceritain nanti ya mungkin bisa lagi lah, tergantung ada yang minta enggak deh ya. Nanti buat teman-teman kalau pengen Bang Resvaldi cerita lagi tentang pengalamannya saat mandi jenazah ya. Mandi jenazah. Pasti banyak tuh kejadian-kejadian ya. Ya banyak lah, banyak juga sih kejadian-kejadiannya ya. Ada beberapa lah yang seru gitu kan. Ya bukan sebenarnya sih kalau di gue ya sebenarnya waktu pertama kali gue bilang ini cuman itu doang ya, kisi-kisi doang ya. Gue mandiin jenazah itu pertama kali gue tuh kayak wah banget gitu kan. Gue bilang oh ternyata mayat tuh kayak gitu. Tapi setelah selesai mandiin itu ngomongnya sama ustadz gue, oh ternyata kalau mandiin jenazah tuh kayak gitu ya, badannya tuh kayak gini. Dia bilang apa, intinya sih satu, orang yang mandiin jenazah itu cuman jangan bicarain kekurangannya si jenazah itu. Kalau masalah bicara doa mah itu mah belakangan, tapi masalah kekurangan si jenazah itu jangan diceritain. Tapi terkadang gue suka ceritain itu ke teman-teman gue, kayak ke keluarga gue. Ya terkadang cuma buat motivasi diri aja sih, supaya jangan sampai kayak gitu, ataupun kayak buat pelajaran hidup aja bareng-bareng gitu loh. Bukan buat niatnya untuk ngejelekin si jenazah, enggak gitu doang. Ya udah buat teman-teman misalnya pengen dengerin Bang Resvaldi cerita lagi tentang pengalamannya saat memandikan jenazah, bisa komen di bawah atau bisa DM Bang Resvaldi langsung buat minta cerita lagi di sini ya. Nanti screenshot kirim ke Bang Adit biar diundang lagi di sini. Dan tadi gue sempat ngobrol sama Bang Resvaldi pas di belakang layar nih. Ternyata Bang Resvaldi juga punya pengalaman saat
naik gunung ya, Bang? Iya, naik gunung. Itu sih zaman-zamannya SMP, SMA, SMP, SMA. Iya, Dan iya. ada hal-hal mistis juga yang lu alamin, Bang? Ada dua yang paling berkesan itu, yang paling berkesan banget buat diceritain lah gitu loh. Oh iya, udah. Ya udah nanti buat teman-teman komen aja di bawah. Misalnya pengen Bang Reza Faldi diundang lagi, pengen cerita yang mana dulu nih? Yang gunung dulu, apa yang kisah dia saat mandiin jenazah? Komen aja di bawah sebanyak-banyaknya. Atau DM langsung Bang Reza Faldi, atau DM gue juga bisa, DM LM juga bisa. Bang Reza Faldi lagi dong. Ya gitu aja. Yaudahlah, sebelum kita closing, gue pengen nanya-nanya sedikit nih buat cerita-cerita lo yang tadi, Bang. Gue bakar rokok dulu lah ya. Gue mau nanya sedikit nih, Bang, buat cerita lo yang tadi ya. Buat cerita lo yang terakhir nih, Bang. Berarti kan tanpa lo ceritain, Ustadz yang ada di Lampung itu kayaknya tahu selama perjalanan lo itu lu ngalamin banyak hal mistis. Dan ternyata jawabannya kejawab di situ. Ternyata yang jenazah itu punya pegangan banyak ya. Dan itu berarti pas dia meninggal itu pegangannya itu belum dicabut, Belum. tapi bisa meninggal ya. Karena biasanya gue denger susah meninggalnya kan. Emang. Karena gue pernah dengar cerita beberapa orang, kalau orang yang ilmunya tinggi atau banyak kodam segala macam tuh meninggalnya susah. Iya, susah. Itu boleh tahu nggak? Lu dapat cerita nggak dia meninggalnya itu kenapa gitu? Gue nggak ngerti, Bang, dia dapat meninggalnya itu kenapa. Soalnya kan bukan warga gue juga ya, bukan orang dekat lingkungan gue, itu dia orang Bekasi gitu loh. Tapi emang benar, Bang, kejadian yang masalah Khodam ini belum dilepas. Kalau ini kan dia cuma kendalanya di gue ya, di jalanan gitu kan, banyak hambatannya gitu. Kalau gue pernah juga itu maksudnya nganternya masih dekat-dekat rumah lah ya, masih di sekitaran Jakarta gitu. Jadi kalau ini efeknya tuh ke keluarganya. Ke keluarganya. Pernah gue jadi bawa jenazah seperti kayak gitu, yang punya banyak pegangan. Jadi tuh yang di belakangnya itu yang nungguin jenazah itu ngikut di ambulan, itu kesurupan semua. Oh, ada yang kesurupan model macan lah gitu kan. Apa enggak sudi apa gitulah, pokoknya bisa enggak sudi lah gitu kan. Jadi gue tuh sampai jenazah itu udah dimakamin, gue pulang itu cuma bawa 2 orang yang kesurupan belum selesai. Bawa ke rumahnya itu. Jadi gue yang kejadian masalah Khodam belum dilepas itu ya 2 itu doang tuh. Yang pertama kalau itu kan hambatannya di jalan gitu kan, hambatannya di jalan. Kalau ini gue enggak. Itu waktu itu gue ingat sekali di TPU Budi Dharma. Kalau ini keluarganya kesurupan 4 orang, yang 2 bisa lepas, bisa disadarin, yang 2 enggak. Gue pulang itu di ambulan gue bawa 2 orang di belakang yang kondisinya lagi kesurupan gitu. Masih kesurupan, iya nangis gitu, kayak nggak sudi, nggak rela gitu tuh, apa segala macam gitu, ngomong gitu. Tapi lu selama perjalanan nggak ngalamin hal apa-apa, cuma Nggak pas ada. pulangnya aja. Iya, kesurupan pas itu. pulangnya aja gitu. Oh ya, buat yang pas nganter om lu tuh, Bang, kan ketemu daerah yang namanya Batu, apa namanya? Gunung Batu. Gunung Batu itu dengar suara perempuan nangis. Perempuan apa sekeluarga itu nangis ya? Perempuan Perempuan yang kedengeran. Padahal yang meninggal di situ sekeluarga. Iya. Dan itu yang ngedenger nggak cuma lu doang. Dan keluarga lu semua Semua yang ada di mobil itu denger semuanya dengar. Jadi batunya masih ada di situ. Masih ada batu yang nimpa itu, masih ada. Yang di situ. nimpa keluarga itu. Iya, masih ada di situ. Waduh. Itu pokoknya sekitar berapa kilometer sebelum masuk ke daerah om gue itu, kampungnya om gue. Nganter ke daerah Sawarna ya? Iya. Sawarna, berarti lu kan tadi makanya lu cerita, gue agak bingung sebenarnya. Lu mau ke Banten kok lewatnya Jagorawi. Ternyata lewat Sawarna. Iya. Karena gue juga pernah ke Sawarna, emang paling cepat lewat Sukabumi Sukabumi, situ. Kalau iya. lewat Banten malah lama. Jauh banget muternya. Gue pernah pertama kali ke Sawarna itu lewat Banten itu 8 jam gua. 8 jam. Karena saking nyasar-nyasarnya dulu, belum ada baru pertama kali Waze itu bikin nyasar gitu sampai lewat gunung itu. Dan gitu. jalanannya rusak dulu kalau pas lewat Banten. Iya, emang hancur lewat gunung gitu kan, jalannya berlobang-lobang sampai disetopin orang. Waduh, pokoknya kalau itu jadi kan kalau yang lewat Sukabumi itu kan nembusnya kan Pelabuhan Ratu, dari Pelabuhan Ratu itu masuk terus. Nah, itu udah jalannya udah parah itu. Iya. Gunung Batu itu setelah Pelabuhan Ratu atau sebelum? Sesudah Pelabuhan Ratu itu ke dalam lagi. Udah mau nyampe Sawarnanya? Udah mau nyampe, malah udah masuk kawasan wisatanya. Udah masuk kawasan wisatanya gitu loh. Dan gue tahu daerah situ tuh kalau malam serem banget sih. Jadi gue lupa. Jadi kan gue itu kesana itu iring-iringan kalau nggak salah 4 mobil. 4 mobil. Jadi ada kendala di mobil keluarga gue yang salah satunya itu yang saudara gue yang bisa ngeliat itu. Pas di hotel yang katanya ada Nyi Roro Kidul itu, yang ada kamar buat Nyi Roro persembahan Ratu ya? Iya, yang di Pelabuhan Ratu di situ. Dia jadi di situ tuh sempat ada kendala itu,
Gue sempat ditelepon suruh nungguin di depan gitu loh, agak dipelanin supaya bisa disusul. Jadi kan katanya pas di hotel itu, deket hotel itu, dia itu ngelihat saudara gue tuh ngelihat orang perempuan mukanya hancur. Entahlah apa mungkin masih berkaitan sama yang di Gunung Batu itu. Ini kalau enggak ini mukanya hancur parah, terus dia tiba-tiba kesurupan. Gitu. iya, Makanya gue bilang repot kalau misalkan lagi hal-hal sakral kayak gitu tuh, bawa orang yang bisa ngeliat tapi apa ya, nggak bisa ngendaliinnya gitu loh. Nggak bisa ngendaliinnya kayak gitu, jadi kesurupan di jalanan gitu loh. Nama hotelnya kalau nggak salah Hotel Samudra. Nah, Hotel Samudra ya, iya. Kalau nggak salah Gua ya lupa. namanya. Itu dan itu dibangun di zaman Soekarno. Jadi udah tua banget itu. Dan di dalam hotel itu ada salah satu kamar yang emang dikhususin buat Nyi Roro Kidul. Iya, emang buat persembahan gitu. Gue nomor kamarnya gue lupa, tapi ada filmnya tuh. Iya emang. Jadi kan gak jauh dari hotel itu ada tempat ini apa kayak makam keramat. Nggak jauh dari situ tuh ada makam keramat. Gue tahu sendiri tuh, inget banget itu nggak jauh dari hotel itu tuh jalanannya itu ada makam keramat di situ. Pelabuhan Ratu itu nggak perlu diraguin lagi Ya, untuk udah mistisnya. mistisnya udah pastilah Itu gitu. emang udah banyak dan ada segala macam kayak kursi apa namanya itu. Jadi di pinggir laut itu di Pelabuhan Ratu itu ada batu karang yang bentuknya kayak kursi. Ya benar. Dan itu biasanya orang buat ya segala macam Gue urusan. bang, pertama kali gue ke Sawarna itu memang hambatannya gue berangkat pagi nyampe sana tuh jam 11 malam bang. Pertama kalinya, karena cuma nggak Google Maps itu belum ada. Kalau nggak salah Waze ya, kalau nggak salah pertama itu ya, pertama kali Maps itu. Google Maps dulu sih. Ya Google Maps dulu ya. Pokoknya itu bikin nyasar lah. Pokoknya kita nyampe tuh jam 11 malam. Berangkat dari jam 6 pagi. Lewat Banten. Laut Banten. Dan itu kita selama malaman di gunung itu, jalan gunung itu sendirian, nggak ada mobil lain, itu banyak gangguannya. Dan bahkan ketika kita udah nyampe di Pantai Sawarna, itu pas di jam 1 gue itu selfie bareng sama temen-temen gue. Yang megang kamera itu gue inget Amel namanya. Dia pakai topi gitu, kita selfie. Mukanya dia nggak ada. Mukanya dia tuh nggak ada sama sekali. Padahal selfie ya. Selfie dia megang kameranya. Harusnya dia ngeliat muka dia sendiri Iya, kan di situ. gue Kan? itu di situ. Gue waktu kesana itu berenam. Bertujuh. Nah itu makanya itu yang selfie itu, makanya gue sih waktu itu minta mendingan dihapus aja gitu kan. Takutnya gue perjalanan pulang ada kendala itu. Tapi doang. setelah kejadian dia di selfie nggak ada fotonya, nggak kenapa-napa tuh sih. Nggak kenapa-napa. Siapa namanya tadi? Amel. Amel itu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Pokoknya sebelum pas nyampe di Sawarna itu bang, kan namanya gue baru pertama kali kesana nggak tahu. Kayak cari penginapan tuh, pantainya di mana. Itu tuh pertama kali ditunjukin tempat penginapan tuh gelap gulita, kagak ada itu. Dan gue sama temen gue yang turun dari mobil berdua, tiba-tiba temen gue tuh megang tangan gue, namanya si Dani, megang. Lu lihat gak? Dia ngomong kayak gitu, gue tengok kanan. Nah itulah namanya pertama kali gue ngeliat. Kalau gue bilang sih kuntilanak. Kalau gue bilang dia megang tangan gue tapi matanya merah. Kuntilanaknya. Kuntilanak kan mata merah. Pohon kelapa itu pendek. Gue langsung matiin senter gini, dia megangin tangan gue, ya udah gue bilang ya udah lepas, nggak usah lari, masuk ke mobil. Itu kejadiannya sekitar jam berapa tuh? Itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Pokoknya kita tuh bener-bener, gue tuh nyampe di sana tuh bang, bener-bener nyampe di kawasan wisata Pantai Sawarna itu sekitar jam 11 atau jam 12. Terus baru bener-bener dapat tempat di pinggir pantai itu jam 1-an. Kita pulang abis sholat subuh jam 6-an. Pulang lagi, jadi cuma 4 jam doang di situ. Udah nggak ada faedahnya gitu. Cuma segitu doang. Jadi kan mikirnya cuma perjalanan kalau lihat di itu kan cuma 4 jam gitu loh. Ternyata sampai jam 11 malam karena nyasar. Iya, buat teman-teman yang pernah ke Sawarna pasti tahu trek ke Sawarna. Ya, Tanjung Layar tuh kan. Wah itu bagus, cuman pas perjalanan ke situnya itu wah seremnya sih. Iya, Kalau emang. malam tuh serem banget. Emang. Sepi, desanya habis maghrib tuh udah sepi. Iya, udah nggak ada aktivitas di situ. Lewat aja orang jalan pada pakai bawa senter, petromak, nggak ada lampunya gitu. Terus sama ini nih. Itu pas jenazah yang pas lu makan di rumah makan Padang tuh. Kan geser itu kan lu sempat bilang kakinya geser ya? Iya, maksudnya kaki keranda itu geser, jadi dia miring mau jatuh gitu kan. Jadi kan kayak meja gini, kan itu ada 4 kaki ya keranda gitu. Nah kaki yang dekat pintu itu yang paling kanan, yang sebelah kanan tuh udah miring gitu loh. Nah, jadi dia dan tutup kerandanya itu udah ya kebuka, maksudnya miring dalam keadaan nyender di bangku gitu loh. Gue kira kaki orangnya keluar. Ya hampir. Hampir Kalau masuk gue bilang ya namanya pocongan kan, ya itu udah hampir miring karena udah jatuh gitu. Jadi itu berarti kondisinya udah dipocongin. Udah.
Udah di udah pocongin. udah disolatin. Iya, udah disolatin, udah dikafanin, tinggal musola itu ya? iya tinggal siap di Kubur aja. doang, udah gitu doang. Tapi pas di sono diterima sama warga sono. Ya diterima. Maksudnya emang kan ada keluarganya di sana gitu. keluarganya. Keluarganya udah ada yang berangkat duluan buat ngurus di sana gitu. Takutnya kejadian kayak yang cerita lu sebelumnya tuh, yang lu cari siapa keluarganya nggak jelas. Oh ya, yang orang pelayaran itu, yang dari Afrika dia meninggal itu. Iya. Kasian kayak gitu. Iya, memang bener. Dan akhirnya ujung-ujungnya dimakamin dadakan tuh jam berapa? Jam 11 apa jam 12 itu di Budi Dharma. Malam-malam. Itu ceritanya ada di video sebelumnya ya. Part 2 kalau nggak salah di part 2 itu. Oh iya, yang hantu wanita di mobil jenazah lu. Itu kan akhirnya ada yang ngomong sama lu, katanya si wanita itu ketinggalan di dalam mobil itu. Jadi penunggunya. Jadi penunggu di mobil itu. Iya. Itu jarak lu kejadian lu ngangkut dia sama ketahuan sama orang yang bisa ngeliat itu berapa lama sih? Hampir setahun. Setahunan? Hampir setahun. Jadi pokoknya semenjak gua bawa jenazah yang korban kecelakaan itu, perempuan itu, pokoknya banyak yang lewat, kadang-kadang suka cerita gitu. Ih, tadi malam ada suara yang nangis di situ, gua lewat gitu kan. Itu banyak tuh cerita kayak gitu kan. Ya gue dengerin gitu kan. Akhirnya gua ketemu sama orang yang bisa ngeliat gitu kan. Gua tanya gitu kan, itu kasihan mukanya apa, kayak korban kecelakaan kalau gue lihat gitu kan. Dia jadi penunggu di situ gitu kan. Oh, gue baru ingat Setahun yang lalu lu Iya, pernah ngebawa iya, orang itu. meninggal itu. Iya, tapi dia nggak pernah gangguin gue gitu. Dia nggak pernah gangguin gue. Iya. Dan kalau gua sih dari beberapa video yang gua upload di Lentera Malam, banyak yang komen-komen juga. Katanya kalau orang meninggal itu sebenarnya meninggal aja. Dan yang biasanya ngelakuin kayak gitu biasanya tuh jin-jin yang Iya, menyamar. jelmaannya. Iya. Jin-jin yang menyamar ngambil kesempatan, ini pernah ada yang bilang kayak gini, gue pengen nyerupain Iya. orang inilah Iya, gitu. emang kalau yang gue tahu gitu kan, yang diajarin ke gue ketika ada orang misalkan ngelihat gue kemarin ngeliat dia di jalan gitu, padahal dia udah meninggal gitu ya, itu padahal jinnya gitu kan, itu padahal jelmaannya Ya, gitu. itu kasihan, jadinya fitnah kan. Iya, jadinya fitnah gitu sebenarnya. Makanya Makanya bukan dia mah meninggal udah nggak tahu iya, mana ya. bener. Banyak bang kalau gue di ambulan tuh kayak korban kecelakaan ada, bukan kecelakaan jalanan ya, bahkan kecelakaan kerja ada. Gue dulu pernah bawa dia kuli bangunan jatuh dari lantai 4 kalau nggak salah deh, di lantai 4 itu gue bawa secara nggak sengaja. Ceritanya di RT dekat masjid gue itu ada yang meninggal, dia non muslim gitu kan ceritanya. Gue lagi nunggu di rumah sakit Koja itu, nunggu di tempat pintu pengeluaran jenazah tuh, kamar mayat itu. Gue lagi nunggu, tiba-tiba gue ditegor, bang, mobil bisa mundur dulu gak bang? Kita mau keluar duluan. Emang ada 4 jenazah saat itu di situ di rumah sakit Koja. Oh ya udah, gue mundurin mobil. Kok tiba-tiba yang mundur itu bukan ambulan, mobil losbak. Iya, mobil losbak. Terus gue keluar dari mobil, gue samperin supirnya. Bang, mau bawa apaan? Ya kan, mau bawa jenazah. Serius pakai losbak? Diceritain lah. Jadi si losbak itu sebenarnya itu losbak proyek. Yang meninggal itu temennya sih, salah satu karyawannya itu gitu loh, pekerja di situ gitu kan. Dia jatuh katanya gitu kan. Si keluarga istrinya dalam keadaan susah. Kalau di rumah sakit kan pastilah namanya yayasan, kalau ambulan tuh udah pasti mahal gitu kan. Nah, gue bilang seriusan ini mau bawa pakai losbak? Iya. Dan gue pas lihat losbak itu udah ditunalsin sama bed cover gitu loh, udah dialasin sama bed cover. Akhirnya gue bilang udah bang, pakai ambulans saya aja. Tapi tunggu saya nganter ini dulu. Sebentar kok, gue bilang gitu kan. Gue sebentar kok, gak nyampe setengah jam. Deket kok gue gitu kan. Kata dia, gak usah ngomong sama saya, ngomong aja sama istrinya. Gitu. Gue akhirnya ngomong sama istrinya. Gue ngomong sama istrinya, Bu, biar ini saya ambulan, saya mau jenazah bapak biar saya yang bawa, pakai ambulan saya. Jangan mas, saya yang bingung bayarnya. Memang kondisi lagi susah gitu kan. Enggak usah. Gak usah mikirin masalah biaya, biar saya bawa gitu kan. Nah, itu gue bawa ke Tangerang. Akhirnya losbak itu pulang buat cuman ngiring-ngiringan doang. Akhirnya gue bawa jenazah itu ke Tangerang. Karena gue kasihan ngeliatnya, masa jenazah ya udah terakhir sih masa pakai losbak gitu loh. Gue kasihan di situ doang. Karena bicara kemanusiaan aja. Jadi gue buru-buru pulang, nganter jenazah yang di RT gue dulu, baru gue jemput sih ibu itu tetap kekeh, istrinya itu tetap kekeh nggak mau dibawa, takutnya gue minta bayaran ataupun buat ganti bensinnya bingung. Gue bilang gue nggak mau minta bayaran, yang jelas gue niatnya cuma bantu. Memang bang, selama gue di ambulan 5 tahun itu bang, bisa dibilang gue 70% keluar dari aturan yang udah ditetapin sama RW.
sama RW gue sama rukun kematian gue. Bicara contoh misalkan dari sini ke TPU A itu sekian ratus ribu. Tapi kadang-kadang orang, Pak nggak bisa dikurangin Pak, tolonglah Pak dibantu, ini juga udah susah kayak gini. Gue pasti iyain. Emang sih kalau ketua rukun kematian gue percaya aja gitu loh. Nanti gue tinggal pulang laporan Pak dia cuma bisa mampu bayar segini gitu loh. Karena gue bicara kemanusiaan bukan bicara gue itu buat jadi mata pencarian gue, enggak gitu loh. Untung kepala rukun apa tadi? Rukun kematian Lu percaya sama lu ya. Karena kalau beda orang mungkin sangkain korupsi. Nah, kalau gue kan memang yang jelas sih gini, yang berapapun dia bayar, gue selalu minta tanda buktinya kan. Memang gue siapin formnya gitu kan. Dia tanda tangan aja di situ gitu loh, sama fotokopi KTP-nya gitu. Jadi gue nggak bisa nipu ataupun apa. Dia kan di situ cantumin nomor teleponnya. Jadi bisa dicek juga ya. Nah, dan gue paling seneng kalau naik ambulans itu keluar kota. Gue jadi kayak bukan nganterin jenazah, pulangnya tuh kayak abis jalan-jalan bawa oleh-oleh, belanja gitu. Gue seneng itu pakai duit gue sendiri, itu gue belanja gitu kan sama teman-teman gue. Kadang-kadang kalau misalkan kayak gue ke Cirebon, gue pasti mampir ke daerah Brebes tuh buat beli telur asinnya. Banyak bawang merah, udah pasti udah kayak jalan-jalan gue jadi. Makan empal gentong. Enak juga tuh. Empal gentong. Berarti lu pas lagi lu belanja-belanja apa oleh-oleh, orang-orang pada heran dong. Nih ngapain bawa mobil jenazah belanja-belanja? Iya. Pada heran plat B. Gue jangankan itu Bang buat belanja gitu ya kan. Gua pernah bawa jenazah ke daerah ke daerah Banten, Serang ya, kalau nggak salah di daerah Serang. Itu pertama kalinya tenar sop duren. Cuma ada satu restoran sop duren di sono. Gua masuk pakai ambulan gua. Ke restoran situ. Masuk gua. Dan itu gue pulang sendirian, gue makan sop duren di situ. Gue makan sop duren karena kepengen aja gitu kan sop duren. Dan bukan cuman buat kayak gitu. Ambulan gue juga selama yang gue pegang, gue selalu bukan manfaatin sih jatuhnya ya, kayak ya bisa dibilang manfaatin buat kebaikan tapi gitu loh Bang. Tetangga gue ada yang nggak bisa bawa mobil, belajar mobil pakai ambulan. Iya. Dan gue nggak minta bensin dan gue nggak minta bayaran apapun sepeser pun, gue ajarin. Bahkan Rizky pernah itu sih, adek gue itu gue ajarin pakai ambulan. Terus ada perempuan, pokoknya ada sekitar 6 orang yang gue ajarin pakai ambulan itu sampai sekarang. Iya, buat teman-teman yang nggak tahu Rizky itu adanya Resvaldi dan dia pernah cerita juga, gue lupa judulnya apa ya. Yang Gondoruo ya, yang Gondoruo. Pokoknya ntar gue kasih link di sini deh. Ya pokoknya mampir-mampir juga itu adanya Resvaldi. Iya. Terus ini, gue mau nanya, yang pas lu gue agak muter-muter nggak apa-apa lah ya, depan belakang ya soalnya teman-teman ya, karena gue juga memorinya agak kurang bagus. Udah penuh. Nah pas lagi di rumah makan Padang itu kan, itu lu sempet suruh mindahin ambulannya. Itu emang udah aturan dari rumah makannya bukan sih? Jadi bukan, sebenarnya kalau misalkan parkir di depan itu kalau mobil biasa mungkin nggak apa-apa. Soalnya dia awalnya gini, dari mana Pak gitu kan, dia pikir gue abis ngantar jenazah. Padahal memang gue baru mau nganter jenazahnya gitu loh. Pas dia tahu di situ ada jenazahnya, gue suruh pindahin. Oh, mungkin takut bikin selera makan berkurang kali ya. Dan takut ketempelan di situ. Kalau menurut kata orang-orang sih takutnya bikin nanti nggak laris dagangannya. Kalau kata orang-orang sih tuh percaya kayak gitu. Kalau gue sih nggak percaya gitu. Gue kalau hal-hal kayak gitu gue nggak percaya. Tapi kalau gue, makanya banyak yang bilang kan, gue baca komentar di part sebelumnya bicara tentang kayak alhamdulillah nggak pernah digangguin hal mistis ataupun apa. Maka itu ya yang jelas sih satu yang gue percaya, kita tuh hidup ya dua alam gitu kan. Betul. Kita hidup tuh antara dua alam dan kita tuh bersandingan betul gitu loh. Dan di Islam itu dijelasin. Benar, di Islam itu dijelasin masalah ada dua alam, gak cuma kita sendiri kan. Alam gaib itu benar ada gitu loh, benar ada. Buat yang cewek ini nih, lu kan sempet jelasin kondisi badan ceweknya itu yang udah agak-agak hancur. Itu lu ngeliat langsung atau dapat cerita sih? Lihat langsung. Lu lihat langsung? Lihat langsung. Jadi gue sebelum itu kan bawa kerandanya dulu ya, buat bawa kerandanya dulu. Jadi pas gue kebetulan tuh gue nyampe datang ambulan itu buat nganter keranda, dia masih baru mau dibungkus. Gue sih bukannya apa ya, gue yang gue lihat tangannya itu ya, yang ini dagingnya udah nggak ada gitu loh. Sampai tulang-tulang. Iya, cuman tulang doang kelihatan gitu. Jadi sebagian ini tuh tulang gitu loh. Daging itu cuma beberapa doang gitu. Kayak keseret gitu kayaknya gitu. Dan juga itu simpang siur antara kecelakaan tabrakan sama sendirian solo gitu. Iya, jadi kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu dia kayak nabrak apa gitu, misalnya kayak nabrak beton atau nabrak
gitu. Nggak tahu dia kayak pokoknya jatuh. Tapi sebenarnya dari 70% saksi sih bilang dia ditabrak. Ditabrak Iya. sama mobil. Sama mobil. Kontainer apa mobil? Enggak, mobil aja. Mobil biasa? Mobil biasa. Ditinggal tuh tabrak Ditinggal lari. gitu, Makanya ada ya. gosip-gosip, bukan gosip sih. Ada berita simpang siur kalau dia tabrak lari juga ya. Tabrak lari juga. Dan gitu. ada yang bilang juga kalau dia kecelakaan solo gitu ya. Kecelakaan solo. Kecelakaan tunggal lah, tunggal bukan solo. Tapi kebanyakan ya kalau gue di ambulan bang, kebanyakan itu terkadang suka ada yang nitip bang. Nitip apa tuh? Aduh itu nggak masuk akal sih sebenarnya. Air mandiin jenazahnya. Kalau lagi mandiin jenazah, itu kadang-kadang suka ada yang bilang, tolong dong nitip. Buset, diminta gitu Iya, air mandiin jenazahnya. Gila. Air mandiin jenazah, tapi gue nggak pernah selalu ikutin. Nggak pernah mau ikutin. Air mandiin jenazahnya itu kan kalau gue kan pemandian di masjid gue itu kan ada satu pembuangan gitu kan. Iya, Itu katanya minta buat mandiin yang bekas mandiin itu. Airnya 1 botol aja katanya. Wah, gue nggak percaya deh. Gue nggak berani juga gitu loh. Maksudnya kan lagi ada keluarganya, masa kayak gitu. Tapi gue lebih kuat dengan kata, ngapain sih ngikutin permintaan orang kayak gini gitu loh. Iya. Gitu. Lu tau nggak itu mau dimanfaatin buat apa? Kalau gue sih pribadi nggak tahu. Cuman kalau gue denger yang pernah bisa dibilang itu kalau misalkan kita cuci muka pakai air mandiin jenazah itu bisa bikin mata batin kita kebuka. Itu yang pernah gue tahu sih. Tapi kalau untuk hal-hal kayak digunakan untuk yang lain-lain kayak untuk ilmu santet ataupun apa, gue belum pernah tahu. Biasanya kan kalau ilmu santet kan ada yang itu pakai tanah kuburan gitu kan, pakai apa namanya kain kafannya, potongannya itu ada. Betul, karena pernah ada juga cerita di sini dia warungnya itu sepi karena Dilempar tanah kuburan. Iya, bener. Dan akhirnya Ada orang-orang yang suka kalau kayak lewat situ suka ngeliat katanya tutup, padahal buka. Ya makanya gitu. Jangankan itu bang, jangankan tanah kuburan, celana dalam aja begitu. Nah, celana dalam dipakai. Dan lu kan ini apa? Ada kain kafan yang 3 biji berarti masih kesimpan sama lu karena yang pertama itu kan kebakar. Iya. 3-nya kesimpan di mobil ambulan. Iya, 3 Dan lu, kalau nggak tapi salah. lu belum tahu nih sampai sekarang masih ada apa enggak karena Iya. udah lama nggak lu pakai kan? Iya, mobilnya udah lama berapa tahun gak dipakai. Dan tadi juga terakhir gue lihat tadi sebelum gue berangkat ke sini itu posisinya mobilnya kebuka kacanya. Gitu. Kacanya kebuka. Iya. Kaca depan apa kaca belakang? Kaca belakang. Kaca belakangnya. Kaca depan juga kebuka. Kebuka juga. Iya. Tapi gue mau buka pintunya nggak bisa. Padahal gue masih pegang kuncinya. Tadi gue lupa gue bawa kuncinya. Gue tadi pengen ngerekam bang semuanya, luar sama dalamnya pengen gue rekam gitu. Gue sendirian tadi di situ di belakang sekolah Bernawati itu tadi. Mobil apa sih itu mobil? Espas. Espas. Iya, Espas. Itu kondisi udah karatan atau belum? Udah pakai gitu? Kropos lah. Kropos. Iya, maka itu kan gue bilang gue mau betulin itu. Mau gue betulin. Coba aja teman-teman siapa tahu ada yang punya donasi-donasi buat ambulan bisa kasih ke masjid lu ya? Iya, masjid bisa. Masjid lu kan karena sekarang nggak ada berarti belum ada ambulan lagi. Belum di masjid ada lu. ambulan lagi. Jadi ya motivasi gua buat ngebetulin itu karena supaya di lingkungan RW gua ada ambulan. Itu doang. Iya, iya. Siapa tahu teman-teman ada yang punya kayak aksi cepat tanggap gitu buat sumbangan ambulan-ambulan boleh lah. Kontak-kontak Bang Resvaldi siapa tahu bisa bantu Bang Resvaldi dan kelurahan RW lu ya? RW lu punya ambulan lagi karena sekarang ambulannya udah rusak. Iya, jadi sebenarnya gua udah ada tim 7 orang tim yang siap pakai dana pribadinya buat ngebetulin ambulan itu gitu Oh, udah loh. sempat nyari galangan dana juga lu ya? Jadi gua sama teman-teman gua termasuk gua buat udah sepakat buat ngebetulin tuh ambulan itu sampai bagus lagi. Semoga terlaksana lah kali ini niat baik ya. Iya betul. Semoga terlaksana. Ya siapa tahu teman-teman bisa bantu. Iya nanti kalau udah baik lagi kan gue bisa jadi cerita lagi. Bahkan kalau pengalaman lain habis ada pengalaman gue minta langsung cerita di sini biar gak lupa gitu ya. Kita cerita di dalam mobil jenazah. Boleh. Kalau sekarang juga nggak apa-apa. Kalau mau lain waktu Jangan gue udah mobil udah lama gak dipakai ngeri ada yang huni. Enggak apa. Kalau mau sekali-sekali bikin syuting di situ nggak masalah. Gue masih bisa. Boleh lantar kapan-kapan. Mungkin ada video kita di situ kali Iya. Dan satu lagi nih buat yang pertama ya, itu kan ternyata anaknya overdosis ya. Itu yang keceplosan bapaknya ya. Bapaknya sendiri. Padahal sebelumnya gue udah dengar dari tetangganya situ. Yang lu nongkrong di warung itu ya. Iya. Katanya umur 23 tahun berarti masih muda banget ya. Masih muda banget. Saat itu masih 23 tahun gue. Itu kondisi mayatnya kayak gimana sih? Gue nggak ngeliat karena jadi kondisi itu itu kan pertama kali iya pertama kali dan dia kondisi meninggal dadakan. Iya dadakan. Dan langsung segera pengen dikubur. Iya gitu. langsung segera pengen dikubur dan itu pun gue baru bisa bawa mobil. Seriusan baru bisa bawa mobil dan dengar kata jalan Warakas. Iya. Udah pikiran gue udah pusing, waduh jalanannya kecil gitu kan, jalanannya kecil tapi alhamdulillah gue nggak ada kenapa-napa. Dan itu gue benar-benar belum aktif kayak ke jalan raya enggak. Gue cuma baru bisa bawa mobil itu maju mundur, muterin komplek udah.
Waduh. Nggak pernah ke jalan raya, nggak pernah. Itu baru pertama kalinya muterin ke jalan raya itu. Gue gambarin sedikit buat temen-temen yang belum pernah ke Tanjung Priuk. Daerah Warakas itu wadau banget lah. Itu jalanannya kecil-kecil, gangannya banyak, padet. Iya, makanya gue bilang ada orang tolak pinggang dikit dibilang katanya Jakarta sempit, jangan tolak pinggang. Bohong, masuk Warakas gang 1 keluar gang 10 itu. Gue juga gang 10. Oh ya udahlah, paling malam ini cerita dari Bang Resvaldi cukup segitu aja. Dan gue ingetin sekali lagi, kalau teman-teman pengen Bang Resvaldi cerita lagi, komen di bawah atau DM Bang Resvaldi atau DM Lentera Malam buat minta Bang Resvaldi cerita lagi, biar Bang Resvaldi mau cerita lagi, karena dia masih punya pengalaman saat mandi jenazah sama lu naik gunung ya. Ya intinya sih yang gue ceritain itu murni pengalaman pribadi gue. Dan bicara saksi, gue hampir semua yang gue alamin tuh ada saksinya. Ada Gitu. saksinya Ada ya? saksinya. Yang nggak mungkin kan gue kalau bawa saksi ke sini banyak-banyak. Aneh Gitu. juga lagi, Iya. malah debat di sini. Malah debat Mau gitu. sama siapa? Iya. Kalau mau Anda datang ke sini, debat di sini aja. Iya. Udah, sekali lagi Bang Resvaldi, Ya. terima kasih udah mau share ceritanya lagi di Ya. sini. Kapan-kapan main lagi di sini. Pasti. Oke, buat teman-teman, video kali ini cukup sekian. Gua Adit, Bang Resvaldi, Lentera Malam. Bye. Mistisnya soalnya di sini dapet soalnya gitu kan. Pala lu hilang.